Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Sofyan Finansial. Di video kali ini kita akan bahas rekomendasi saham di tahun 2025 dan pastinya disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini wajib dikaji terlebih dahulu ya. Bapak Ibu wajib analisis sebelum memutuskan baik beli maupun jual. Dan pastinya rekomendasi yang ada di sebelah layar saya ini ada beberapa saham yang sudah menjadi bagian dari portofolio saya. Nah, nggak panjang lebar kita akan coba bahas. Di sebelah layar Bapak Ibu ini ada sejumlah emiten yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam watchlist. Tapi kita akan fokus di yang XXX hijau ya. Ini apa sih maksudnya? Jadi satu chart ini merupakan ada beberapa saham yang menempati posisi PE ratio ataupun PBV ratio dengan standar deviasinya yang cukup rendah. Intinya adalah semakin dia berada pada pojok kanan atas, itu sahamnya cukup menarik atau valuasinya cukup oke gitu ya. Nah, apa aja sih saham-saham yang ada di pojok kanan atas ini? Nah, sebelum itu saya akan coba highlight terlebih dahulu kondisi pasar yang ada di saat ini ya, tahun 2025 ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat, key isunya itu sebenarnya ada dua, yaitu interest rate dan currency risk ya. Mungkin kalau Bapak Ibu baca atau simak di ulasan tahun lalu, saya sempat menyampaikan juga masalah currency risk yang ada di Indonesia. Nah, soal yang interest rate, mungkin isu ini sedikit tertutupi ya dengan adanya kemarin Donald Trump mengeluarkan tarif trade war-nya, lalu juga ada isu Danantara, ada efisiensi dari setiap kementeriannya pemerintahan baru ini, ada isu juga bahkan kemarin Ibu Sri Mulyani juga diisukan mau mundur dan sebagainya lah. Intinya ada banyak isu yang mungkin kita sedikit lupa bahwa sebenarnya kunci dari pasar itu bisa rebound atau bullish salah satunya adalah yang paling utama adalah interest rate Bapak Ibu. Nah, saya sendiri memprediksi sih ya, kemungkinan bulan ini bisa turun atau itu paling cepat ya Bapak Ibu bulan Mei ataupun mungkin paling lambat ya kurang lebih di bulan Juli lah dengan beberapa indikator ekonomi yang kita sudah tahu sendiri lah ya, inflasi kita, daya beli dan sebagainya. Saya coba flashback juga soal dolar dan tarif Bapak Ibu. Dolar sendiri yang terlalu kuat sebenarnya Bapak Ibu itu justru akan merugikan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Loh, kenapa? Karena mengingat sebagian besar perusahaan-perusahaan top tier di sana ya, misalkan Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Meta ya, dan sebagainya, itu sebagian penjualannya itu berada di luar negeri. Otomatis apabila dolar ini yang terlalu strong, terlalu kuat, maka ini akan merugikan dari perusahaan-perusahaan ini gitu loh Bapak Ibu. Dan otomatis akan berdampak pada ekonomi Amerika Serikat. Nah, menurut saya pribadi juga kemungkinan dengan adanya Donald Trump yang menjabat ini, kalau kita lihat di periode pertamanya ya, kemungkinan berapa? Tahun 2017 ya, 17, 18, 19, 20, itu kalau Bapak Ibu lihat DXY atau indeks dolar itu berada di bawah 100. Jadi sebenarnya Donald Trump ini juga suka dengan dolar yang melemah ya, gitu loh. Artinya, kalau misalkan ini dolar bisa lemah, dan saat ini kan sudah di bawah 100 ya, saya pikir DXY ini akan cukup bertahan dalam jangka menengah lah. Itu dia berada di posisi bawah 100. Dan otomatis dengan adanya isu ini, maka akan menguntungkan sekali bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dan menurut saya, setelah nanti suku bunga ini dipotong, terutama di Amerika, The Fed, ini menurut saya juga mungkin akan ada terjadi V-shape rebound ya. Artinya rebound yang cukup kencang, bahkan mungkin sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2020 pada saat COVID. Dan untuk selanjutnya saya menyoroti soal tarif Trump. Jadi sebenarnya kalau menurut data dari Badan Sekuritas, Indonesia itu ekspor ke Amerika itu hanya menyumbang 2% dari PDB Bapak Ibu. Jadi otomatis tidak sampai seperti apa yang diberitakan ya, bahwa ketika tarif ini berlaku itu bisa mengakibatkan dinamika ekonomi yang sangat tajam di Indonesia. Nggak juga gitu loh. Karena exposure ini bahkan bisa dibilang dengan exposure negara terkecil di Asia Tenggara, Indonesia itu. Kalau kita bandingkan ya, berbeda sekali dengan Thailand, itu memiliki exposure sebesar 11%. Lalu juga Malaysia itu 10%. Sehingga meskipun produk Indonesia ini dikenakan tarif sebesar 32% oleh Amerika, itu pun masih salah satu negara yang paling rendah gitu loh. Dibandingkan dengan tarif negara lainnya, misalkan yang sampai 37 hingga 49% ya. Itu juga diterapkan di beberapa negara seperti Bangladesh, Sri Lanka,
Vietnam, dan ini mereka-mereka itu adalah pesaing kita dalam menarik FDI, teman-teman. Jadi Bapak Ibu, masalah soal tarif ini nggak perlu khawatir bahwa ketidakpastian ini akan segera berangsur pulih dengan adanya interest rate yang kemungkinan akan turun dalam waktu dekat ya. Lalu hal yang positif yang lain itu kita lihat dari BB Jam Sostek, itu katanya juga akan menaikkan porsi dari investasinya yang mungkin selama ini ke obligasi, itu ada exposure tambahan ke saham, itu akan dinaikkan porsi investasinya, dan ini menyebabkan soal likuiditas bertambah di pasar kita ya teman-teman. Dan tentunya mungkin ada support juga dari Danantara, kemungkinan juga rencana akan meningkatkan likuiditas di pasar kita. Nah, kenapa saya menyoroti soal likuiditas ini teman-teman? Dalam view makro global itu likuiditas itu jauh lebih penting ya dibandingkan dengan fundamental, karena potensi lonjakan likuiditas ini dari M2 ya, itu bisa membuat potensi rebound yang jauh lebih cepat gitu loh. Apalagi sebentar lagi ada The Fed yang mungkin nurunin suku bunga, atau bank sentral yang lain juga menurunkan suku bunga, itu otomatis menambah likuiditas yang ada di pasar. Atau bahkan baru-baru ini ada isu juga di Amerika akan melakukan quantitative easing baru gitu loh. Lalu soal yang terakhir adalah soal makro Indonesia sendiri Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Indonesia sekarang berada di kondisi yang cukup menguntungkan sih sebenarnya. Karena satu, harga minyak dunia saat ini sudah cukup rendah, dan ini otomatis secara tidak langsung memang ini akan membuat inflasi kita jauh lebih baik. Lalu juga mungkin secara nggak langsung daya beli masyarakat sedikit ada perbaikan ya. Lalu juga dari sisi batu bara, harga juga sudah cukup stabil, dan nilai tukar rupiah itu saat ini masih under value Bapak Ibu. Otomatis dengan kondisi yang saat ini cukup menguntungkan, harusnya suku bunga bisa jauh lebih cepat untuk diturunkan oleh BI. Nah, dari apa yang saya sampaikan barusan, maka untuk tahun ini 2025 saya lebih memilih saham-saham dengan high beta ya, atau memiliki beta tinggi atau high beta stock, yaitu pada sektor satu adalah perbankan ya. Tentu teman-teman sudah pasti tahu perbankan adalah sensitive interest rate, lalu juga properti, dan yang terakhir adalah sektor yang sifatnya berkaitan dengan daya beli masyarakat, yaitu consumer. Jadi 3 sektor ini, satu perbankan, lalu properti dan turunannya, serta sifatnya konsumsi ya, atau consumer. Nah, apa aja saham-sahamnya? Mari kita simak. Yang pertama adalah BBTN, lalu ada KLBF, lalu juga ada INTP, TOWR, Telkom, BBRI, dan Cepin. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 saham yang bisa jadi rekomendasi Bapak Ibu. Tetap saya ulangin bahwa disclaimer on, Bapak Ibu bisa pilih, atau mungkin bisa juga masukkan di dalam watchlist-nya sebagai untuk mungkin lihat-lihat atau untuk disimak. Itu aja sih mungkin dari saya. Semoga konten kali ini bermanfaat buat Bapak Ibu, dan jangan lupa subscribe, like, and share.